Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya Pak Yanuar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih. Saya bisa meminta waktunya sebentar. Intinya saya ingin sharing dan mendengar beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan, Pak. Terima kasih. Untuk yang pertama, Bapak di sini sebagai kepala sekolah sudah menjabat berapa tahun atau berapa bulan? Kalau dihitung itu baru 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan. Ya. Nah, berhubungan dengan permasalahan saya atau sesi wawancara ini, saya ingin menanyakan, selama menjadi kepala sekolah, menjabat kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi semenjak memimpin dan itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya, Pak? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakannya seperti apa beserta penyelesaian sana? Jadi begini, awal saya masuk itu ada satu kelas yang memang tidak ada gurunya. Maksudnya begini, jadi belum ada guru yang bisa mengajar di kelas tersebut karena guru yang sebelumnya itu keluar. Jadi dia keluar dengan alasan hamil. Oleh karena itu, untuk menyikapinya, saya membuat sebuah keputusan, yaitu kebetulan di sekolah ini ada seorang penjaga sekolah. Penjaga sekolah ini lulusannya SMA, dan sebenarnya kalau kita untuk mengajar di kelas ini tidak linear dan kurang ya, karena pendidikannya belum untuk mengajar, kan harus S1 ya. Nah, tapi untuk cara menyelesaikan masalah dengan cepat, yang mau tidak mau saya membuat keputusan pada saat itu bahwa untuk sementara saya mengambil keputusan bahwa penjaga sekolah tersebut diberdayakan untuk mengajar di kelas 3. Seperti itu. Jadi keputusannya adalah memberdayakan Penjaga sekolah meskipun tidak linear. linear. Oke Pak, itu keputusan yang Bapak ambil ya. Jadi begini Pak ya, dalam modul yang saya pelajari ini ada 2 jenis dilema. Yang pertama yaitu dilema etika yang merupakan kebenaran melawan kebenaran. Jadi benar lawan benar, dan ada bujukan moral yang merupakan kebenaran melawan kesalahan. Berarti kalau diidentifikasi untuk kasus ini, berarti ini masuk kepada dilema etika ya Pak ya? Benar dan benar. Nah, yang untuk pertanyaan selanjutnya, berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus ini, yang benar dan benar, dan untuk kaitannya dengan persinggungan antara nilai dan kebijakan? Jadi sebelum saya mengambil keputusan ini, yang pertama saya berdiskusi dengan seluruh guru. Saya bertanya kira-kira apa solusi yang bisa untuk menyelesaikan hal ini. Nah, akhirnya setelah berdiskusi dengan guru, dan memang karena sekolah saya itu cukup, kalau dibilang terpencil, jauh lah yang terpencil. Jadi di sekitar sekolah saya itu jarang sekali sarjana. Jadi apalagi jadi guru honorer ya, itu Jadi pertimbangan jadi juga ya. pertimbangan juga. Jadi untuk kita mengambil guru dari yang agak jauh itu mungkin untuk transfer saja tidak cukup. Jadi pertimbangannya seperti itu. Jadi akhirnya saya memberdayakan guru penjaga sekolah ini. Gitu. Berarti ada nilai kebajikan di situ yang bersinggungan ya antara tanggung jawab mungkin ya Pak, Betul. dan keberlangsungan siswa. Nah itu. Jadi sisi lain, kalau misalkan saya tidak menempatkan si penjaga Betul. sekolah ini akan ada kekosongan Kosong. di guru kelas 3 yang nantinya akan menimbulkan permasalahan, yaitu kegiatan pembelajaran akan terhambat. Nah begitu kita mengambil keputusan untuk seperti itu. Selanjutnya ya Pak, apakah ada langkah-langkah atau mungkin strategi yang biasa Bapak lakukan dalam penyelesaian masalah ini? Yang pertama, kalau menyelesaikan masalah di sebuah sekolah itu, Betul. kita harus selalu mengutamakan asas demokrasi. Jadi kita berbicara dengan guru semuanya, mendengar ide-ide mereka seperti apa. Selain itu kita juga harus mencermati ide mana yang kira-kira memang banyak baiknya, sedikit buruknya. Nah
setelah itu kita pikirkan seperti itu, baru kita membuat sebuah keputusan yang hasilnya memang lebih banyak ke kebaikannya. Seperti itu. Berarti hal-hal terkait yang harus dilihat tidak Ya, intinya untuk kebutuhan siswa di sekolah. kebutuhan sementara yang mendesak, Mendesak. mau tidak mau, ya saya harus mengambil keputusan seperti itu. Jika itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, hal apa saja yang kira-kira itu? Kalau saya kira si penjaga sekolah ini kan sudah tahu seluk-beluk sekolah ya, karena dia sudah lama bekerja di sekolah itu. Jadi setidaknya dia tahu kultur sekolah, dia sudah tahu siswa sekolahnya seperti apa, Sudah karakteristiknya sudah tahu ya sekolah. siswanya sudah tahu. Jadi itu banyaknya membantu penjaga sekolah tersebut untuk beradaptasi dengan tugas yang baru untuk membantu di mengajar di kelas 3. Meskipun mengajar itu dia kalau istilahnya tidak ada ilmunya lah ya, tapi dia mau untuk mendengarkan masukan dari teman-teman yang memang sudah mengajar. Selanjutnya, berarti kalau misalnya satu keputusan diambil ada tantangan, kemudian saya boleh menanyakan tantangan yang dihadapi seperti apa itu? Nah, tantangannya adalah bahwa si penjaga sekolah ini pasti tidak akan bisa dimasukkan data sebagai guru kelas. Yang pertama itu. Yang pertama, kenapa? Karena memang dia ijazahnya itu tidak linear. Jadi untuk di data dapodiknya dia tetap sebagai penjaga sekolah. Dan untuk guru kelasnya itu kita memasukkan untuk nama guru yang mengajar double. Jadi ada kelas 1 dan kelas 3. Jadi guru itu dalam dapodiknya dia mengajar di 2 kelas. Seperti itu. Berarti tantangan itu yang tapi dalam suatu keputusan tantangan berarti ada ya. Betul. Nah selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki runtut atau namanya jadwal atau aturan dalam penyelesaian masalah ini? Baik itu durasi waktu, misalnya sampai kapan, terus apakah Bapak memiliki prosedur sampai kapan juga, apakah seperti itu? Ya, jadi pada saat saya memberikan tugas ini kepada penjaga sekolah tadi, saya memanggil beliau. Ya, setelah saya berdiskusi dengan guru, saya memanggil beliau dan juga saya memberitahukan kepadanya bahwa ini ada tugas tambahan. Ya, dan yang selanjutnya saya berikan batas waktu. Selain itu juga saya memberikan opsi lain apabila sudah ada guru yang mengganti. Jadi ya kalau misalkan untuk sekarang kita coba sampai akhir semester ini ya, akhir semester. Nah setelah itu apabila ada guru yang melamar atau guru yang masuk, secara otomatis dia sudah tidak mengajar lagi di kelas 3 dan sesuai dengan tupoksinya itu sebagai penjaga sekolah. Seperti itu. Berarti sudah terstruktur dan ada prosedurnya ya Pak ya? Ada prosedurnya karena tupoksinya itu sebagai penjaga sekolah dan memang kemarin itu dia baru mengajukan UPTK dan alhamdulillah di ACC. Ya. Nah, untuk suatu keputusan yang ingin diambil ya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin ya yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada ya, jadi dalam setiap mengambil keputusan ini saya selalu mendengarkan masukan-masukan dari guru-guru yang sudah lama berada di situ. Jadi mereka sangat tahu kultur yang ada di sekolah tersebut. Jadi apakah gampang nggak sih ngadain guru? Apakah susah tidak sih ngadain guru baru? Nah dari situ setelah mendengar masukan yang memang saya juga tahu saya ke sekolah itu jauh. Jadi dan akhirnya setelah mempertimbangkan semua masukan ya saya bisa mengambil keputusan tersebut dengan mudah karena saya dibantu oleh masukan-masukan yang memang cukup bagus untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah. Ya Pak, kita sampai ke pertanyaan terakhir yang mau saya tanyakan. Setelah apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman yang Bapak dalam pengambilan keputusan untuk masalah-masalah selanjutnya? Ya, yang pertama dalam sebagai seorang pemimpin kita harus bisa mengambil keputusan yang memang keputusan itu adalah keputusan terbaik ya, meskipun keputusan itu ada sisi yang negatifnya. Tapi dalam sisi lain itu si keputusan itu harus banyak yang menguntungkan atau
secara tadi etika yang tidak sesuai apa, tapi kalau tidak ada mau apa dalam di lapangan itu tidak melulu harus seperti sesuai dengan teori ya, atau teori gitu. Kadang kita harus mengambil jalan-jalan yang memang keluar dari situ sesekali untuk dapat melancarkan kegiatan yang ada di sekolah. ya, jadi posisinya benar-benar tapi mana nih yang sekiranya Ya, seperti itu. Jadi kadang memang dilema, tapi suatu saat kita harus merujuk ke situ, merujuk ke peraturan yang memang betul, yang benar, tapi dengan tidak mengabaikan proses yang memang harus terjadi. Oke Pak, alhamdulillah terima kasih untuk wawancara hari ini, Sama-sama. sangat banyak ilmu buat saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya dan sekolah pun semakin maju di titik Pak. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Kebetulan saya ini ada tugas untuk mewawancarai Ibu dari salah satu tugas kami di modul 3.1 untuk mewawancarai kepala sekolah. Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan atau saya tanyakan kepada Ibu sebagai kepala sekolah saya. Yang pertama Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di sini, apakah Ibu atau suatu permasalahan di mana Ibu menemukan dilema dalam segi berarti Ibu ada masalahnya dan siap menceritakan ke saya Bu. Terima kasih. Selanjutnya untuk keputusan yang Ibu ambil seperti apa Bu untuk untuk ini ya? Iya, harus ini ya. Dan jadi sekarang untuk Jadi keputusan Ibu ambil adalah memberdayakan lagi guru yang pensiun ya, karena kebutuhan siswa ya, belajar siswa. Nah, berarti emang keputusannya yang sangat solutif sekali Bu. Jadi begini Bu, di pelajaran ini, di modul ini, saya mempelajari tentang jenis dilema, yaitu di mana ada dilema kebenaran melawan kebenaran, dan yaitu namanya dilema etika. Dan satu lagi bujukan moral yang merupakan bujukan melawan kesalahan. Kalau dari kasus yang Ibu munculkan ini yang diceritakan kepada saya, berarti ini masuknya ke dilema etika, kebenaran dan kebenaran. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus ini yang sama-sama benar ya Bu? Iya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan? dari segi aturan yang sudah bersama itu kan harus Terus ya, karena untuk memberi kesempatan kepada lulusan baru itu aturan. oh iya. Tapi ya bagaimana juga sesuaikan dengan guru. Jadi mau tidak mau ya sampai guru ya kita mempersiapkan dulu Oh, jadi dikomunikasikan dulu dengan guru ya, guru yang masih aktif gitu. yang makin aktif mengkomunikasikan tentang pendapat Oh iya, yang guru yang guru yang pensiun juga mungkin. Oh iya, sama diminta sanggupan mungkin. kesanggupan kelasnya untuk sampai jam semester ini Oh, sampai habis semester. habis semester karena kebetulan sini itu dikasih kesempatan negara baru Oh iya. dengan kesepakatan waktu tentang waktunya kemudian tambahan yang juga mungkin
ada Ya dulu. jenjang. Kalau misalnya kelas 4 atau kelas 5 ya harus selesai. Oh, iya. Selanjutnya Bu, mengenai langkah-langkah Bu, ya. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi yang Ibu biasanya lakukan nih Bu untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu Iya. hadapi ini? Dengan menghadapi ini juga komunikasi dengan atasan terutama. Oh, iya. Atasan Mulai dari kita pengawas. ya dari pengawas kita komunikasikan masalah kita ini apa, jadi masalahnya ke guru karena ada yang serius, baiknya langkahnya gimana. Oh, tetap dikomunikasikan Ya, Bu. Ya? soalnya kan takutnya menyalahi. Oh iya. benar. Dan beliau juga kita ya bagaimana nanti kalau misalnya sebelum ini tidak ada, sedangkan siswa itu kan harus ada guru, tidak bisa kita diisi dengan biasa dengan guru yang lain pun dengan kerja masing-masing, jadi kita tidak akan maksimal seperti ini kalau masalah guru ya terlibat Warga sekolah warga jadi sekolah bahkan mempunyai anak yang Oh, bisa tetap di- yang pendidikan kebetulan supaya kita nanti kasihan kesannya bisa masuk ke Dakodi. berarti Ibu mengambil keputusan dari pendapat dulu dengan Ya, atasan, ya, dengan guru, ya, dan dengan guru pensiun tersebut ya. ya. Ada beberapa arah ya Bu ya komunikasi. Harus matang-matang lah Matang. supaya yang Nah, selanjutnya Bu, pasti dalam melaksanakan memutuskan sesuatu Ya. yang keputusan ini pasti ada tantangan Bu. Ya. Ya. Seperti apa Bu? Apakah ada tantangan yang Ibu hadapi selama ini dalam mengambil keputusan ini? ya terutama kita otomatis ada sih apa yang harus Terus dipercaya. ini komplek Bu ya, kalau Ya, saya. ini kan komplek. Jadi kalau yang sekolah mandiri kita bisa langsung misalnya Oh, langsung. menghadapinya bisa langsung. Kalau komplek kan belum dari warga sekolah, belum dari Omongan orang ya, komplek. Tantangan. komplek perasaannya. Ya, dan juga yang kenapa yang sudah pensiun diberdayakan. Oh, ada pertanyaan Bu? Ya, ada yang mengajukan seperti itu, mengumumkan seperti itu. Tapi ya kita jawab aja dengan jujur karena kita butuh harus ada guru, siswa itu belajar itu harus dengan gurunya. Sedangkan tidak belum ada guru mendapatkan yang cocok atau yang linear lah istilahnya. Jadi kita bagaimana lagi itu tantangan pasti akan setiap sekolah. Sebetulnya kita juga minta ada dari Oh iya, maksudnya untuk dan kompetensinya sampai- ya, iya, Bu ya. yang itu sudah Daripada nggak ada ya, guru, mungkin kita sudah kita selanjutnya pasti setelah ada tantangan, ada nggak Bu hal efektif yang mengambil keputusan itu? Dirasa Ibu efektif nih berarti. ini ya itu tadi Agar pembelajaran ini ya pembelajaran kita harus selesai pada ke jenjang agar setelah tuntas ya ya, Bu. sampai tuntas sampai kalau sekarang kan menggunakan Diselesaikan. Ya. Oh iya. Selanjutnya Bu, mengenai berarti apakah itu ada aturan atau jadwal misalnya durasi untuk yang bekerja si pensiun itu, apakah itu terstruktur atau gimana Bu? Apakah Ibu misalnya langsung atau dikasih batas waktu atau gimana? Diteruskan. Oh jadi sambil berjalan Bu ya? Supervisi, oke. Iya. Berarti setelah tantangan tadi terus ada apa? Ada keefektifan ya Bu ya. Nah, saya mau tanya selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor ya Bu yang mungkin
mempermudah tadi kan tantangan, sekarang apa yang mempermudah ibu bisa memutuskan untuk hal ini? Jadi kita pertama itu komunikasi. Komunikasi Bu ya, Mas. Komunikasi nomor satu itu komunikasi yang baik. Betul. Kemudian kita juga harus berkomunikasi dengan Bersedia. iya bersedia kita jadwalkan sampai jam 3 selesai segera di sini. Kalau sudah ada kesepakatan dengan waktu yang sudah ditentukan, sambil kita juga mencari pengganti yang Berarti yang penting komunikasi Bu Ya, ya untuk untuk yang penting harus kita komunikasi. komunikasikan. Jadi kita harus humble, fleksibel ke semua Iya. ya. Ke atas dia, ke bawah ya. Iya, jadi kita ada masalah apapun kita terus komunikasi. Terima kasih Bu. Dan satu lagi pertanyaan terakhir mungkin Bu ya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, keputusan pengambilan keputusan yang Ibu sudah ambil, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan pada sebuah masalah yang memungkinkan dilema etika ini? Kita itu harus mempersiapkan dulu ya sebelum ada yang itu kita berjauh-jauh. Oh jadi kalau pensiun bulan ini Ya kita berarti dari udah 3 bulan persiapan? iya 3 bulan seperti merekrutmen gitu Bu? iya jadi kita lakukan jadi kita harus mempersiapkan untuk sebagai tadi yang tadi sekolah karena ada yang pensiun kita harus gantinya Hmm. sebelum Jadi kalau udah pensiun kita udah siap ya Bu? iya Backup. harusnya begitu tapi pada kenyataannya itu memang sulit karena sekarang ada sih ada tapi kan belum Iya, iya. Oke. jadi itulah yang menjadi dilema kita gitu. Permasalahan kita di sisi lain kita memang Iya. butuh Betul, di iya sisi betul. lain kita mencari solusi sendiri ini harus ini tapi jadi kan bingung Iya. akhirnya kita mengambil keputusan Hmm. dengan yang ada Iya. untuk kedepannya Iya. sebagai kita lakukan adalah kita jauh-jauh Jauh-jauh hari pulang, harus kita mempersiapkan berarti. mempersiapkan